Dalam dunia sepak bola, waktu tak hanya berjalan ke depan, tapi ia juga berputar. Maka dari itu, menjelang laga Indonesia versus Jepang pada 10 Juni 2025 nanti di Osaka, Jepang, menarik kembali ingatan kita pada saat-saat paling gemilang. Satu nama muncul dari kabut sejarah, yaitu Sucipto Suntoro, striker legendaris Indonesia yang pernah menjadi momok menakutkan bagi Jepang, tepatnya pada 11 Agustus 1968. Dirinya berhasil mencetak hat-trick dan membawa Indonesia menang telak 7-0 dalam turnamen Merdeka. Dan lebih dari skor itu adalah simbol superioritas, keberanian, dan kejayaan Garuda yang dulu pernah terbang tinggi di langit Asia. Oleh karena itu, menarik untuk kita bahas. Saksikan selengkapnya. Di dalam sejarah panjang sepak bola Indonesia, mungkin tidak banyak nama yang mampu bertahan dalam ingatan publik lebih dari setengah abad. Namun satu nama tetap bersinar dalam catatan emas, yaitu Sucipto Suntoro. Ia bukan hanya sekedar striker, tapi lambang kegemilangan sepak bola Indonesia di era 1960-an. Puncak karirnya tertoreh jelas pada satu momen agung, yaitu hat-trick ke gawang Jepang dalam kemenangan sensasional 7-0 pada turnamen Merdeka tahun 1968. Dan momen itu bukan hanya soal kemenangan, itu adalah simbol supremasi Garuda di Asia kala itu. Lahir pada 16 Januari 1941 di Bandung, Sucipto tumbuh di tengah Indonesia yang baru merdeka. Sejak usia muda, bakatnya dalam mengolah si kulit bundar sudah tampak jelas. Di usia 16 tahun, ia sudah bergabung dengan Persija Jakarta, salah satu klub paling bergengsi di tanah air. Adapun instrumen yang dia miliki adalah kecepatan, kelincahan, dan memiliki insting mencetak gol yang luar biasa. Keahliannya sebagai second striker membuatnya menjadi mesin gol mematikan kala itu. Bermain dengan kaki kiri dan tinggi badannya hanya sekitar 169 cm, tetapi ia tak dikenal karena fisiknya, melainkan karena pergerakan cerdas, tembakan akurat, dan naluri predator yang jarang ditemukan pada masanya. Di klub Persija Jakarta, ia menjadi ikon. Tahun 1964, ia mencetak 16 gol dan menjadi top skor perserikatan, kompetisi tertinggi saat itu. Debutnya untuk timnas Indonesia terjadi pada 2 Agustus 1965 saat ia berusia 24 tahun. Sejak itu, ia tak tergantikan. Dalam periode 1965 hingga 1970, Sucipto tampil dalam sekitar 61 laga internasional dan mencetak 37 gol, jumlah yang luar biasa untuk standar internasional. Ia turut serta dalam berbagai turnamen internasional seperti Asian Games, Turnamen Merdeka, dan Aga Khan Cup. Namun kemampuannya tak bisa diragukan lagi. Salah satu laga paling ikonik yang ia mainkan terjadi di tahun 1968 melawan negara yang hari ini dikenal sebagai raksasa Asia, yaitu Jepang. Kala itu di turnamen Merdeka yang digelar di Ipoh, Malaysia, Indonesia tampil tanpa ampun. Di hadapan publik Asia Tenggara, Sucipto memimpin lini depan Garuda dengan penuh percaya diri. Bukan main, dia mencetak 3 gol, sebuah hat-trick bersejarah yang membawa Indonesia membantai Jepang 7-0. Dan sisa golnya disumbangkan oleh Jakob Sihasale 2 gol, lalu Surya Lesman 1 gol, dan Abdul Qadir 1 gol juga. Namun dalam pertandingan itu, bintang utamanya tetap tertuju pada Sucipto. Dengan kecepatan, ketajaman, dan sentuhan akhir mematikan, ia menghancurkan pertahanan Jepang seolah mereka hanyalah tim amatir. Hari itu menjadi hari di mana Garuda terbang terlalu tinggi untuk dikejar Jepang, dan hari itu pula nama Sucipto Suntoro dicatat selamanya sebagai pencetak hat-trick paling bersejarah dalam duel Indonesia versus Jepang. Karir Sucipto tidak hanya bersinar di Asia. Klub Bundesliga Jerman, Werder Bremen, sempat menyatakan minat untuk merekrutnya. Namun karena kondisi politik Indonesia di era Orde Lama yang saat itu lebih bersahabat dengan blok timur daripada barat, membuat impiannya bermain di Eropa tak pernah terwujud. Ia tetap di Indonesia, tetap setia pada Persija dan timnas. Sucipto Suntoro wafat pada 12 November 1994 dalam usia 53 tahun setelah berjuang melawan kanker. Dia banyak meninggalkan kenangan yang tertanam dalam jiwa pencinta sepak bola Indonesia. Ia juga meninggalkan warisan yang tak pernah bisa ternilai, sebuah era ketika Indonesia mampu bersaing dan bahkan mengalahkan tim-tim besar Asia. Ia adalah simbol kejayaan. Ia adalah pahlawan yang menjebol Jepang dengan senyum tenang dan kaki kiri yang mematikan. Kini, lebih dari 5 dekade berlalu, Garuda dan Samurai Biru akan kembali bertemu. Tapi peta sepak bola telah berubah drastis. Jepang kini adalah raksasa Asia dan langganan Piala Dunia yang memiliki pemain di klub-klub Eropa top dan sistem pembinaan yang menjadi panutan global. Sementara Indonesia baru mulai bangkit dari tidur panjangnya.
Namun sejarah bukan sekedar catatan, ia adalah cermin sekaligus kompas. Laga melawan Jepang nanti bukan sekedar soal skor biasa, bukan hanya tentang tiket ke babak berikutnya. Ia adalah panggung untuk menunjukkan siapa kita, bahwa sekalipun Jepang melaju dengan teknologi, dana, dan organisasi modern, Indonesia akan datang dengan jiwa yang tak gentar. Dan mungkin di atas langit sana, Sucipto Suntoro tersenyum, memandang generasi baru Garuda.